Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melakukan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita yang baru saja kita kerjakan mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kuliah subuh kita insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sulhan Abu Fitrah MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan mari sama-sama kita simak kuliah subuh akan disampaikan oleh beliau. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah hari Ramadan telah kita masuki bersama. Hari ini kita masuk hari puasa yang pertama. Hari puasa yang pertama. Jamaah rahmatullah, tema kultum subuh kita kali ini tentang Ramadan sebagai bulan jihad. Ya, jamaah rahmatullah, ketika kita bicara tentang Ramadan, salah satu dari ayat yang kita ambil dalam tema Ramadan sebagai bulan jihad yaitu surat At-Taubah ayat 20, bahwa di dalam sirah nabawiyah kita dalam sejarah Islam itu disebutkan perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan ketika bicara tentang perang Badar itu perang yang pertama di dalam Islam. Sejatinya Islam tidak menghendaki peperangan, tetapi karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir dari Mekah yang waktu itu masih jahiliyah dan tidak ada jalan lain kecuali dengan melawan, maka kemudian Allah mensyariatkan untuk berperang. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jamaah bisa bayangkan, sedang puasa berperang. Perang itu bukan masalah fisik, tetapi juga masalah harta, karena perlu tenaga ya, perlu biaya yang banyak, paling tidak untuk senjata. Nah, tetapi pada akhirnya di dalam peperangan yang luar biasa, dalam suasana puasa, Allah memberikan keberuntungan bagi umat Islam. Keberuntungan apa? Kemenangan. Keberuntungan apa? Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 88 itu, Allah memberikan kepada Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi di dalam berjihad itu, Allah sebut wa ulaika lahumul khairat. Allah beri banyak pahala. Allah beri banyak pahala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Jamaah, tema Ramadan sebagai bulan jihad bagi kita hari ini, ya, saya ingin mempersingkat kultum kita. Para ulama menyebut
Jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim. Jadi jihad itu dengan harta dan tenaga kalau bahasa sekarang itu ya. Jamaahullah, sekarang kita sedang duduk di masjid sholat subuh berjamaah, ini juga jihad kita. Sekarang kita sedang puasa, itu jihad kita. Nanti kita baca Quran, jihad kita. Sekarang ini jamaah maunya pulang gitu, tapi duduk dengerin ceramah, ini juga jihad kita. Nah, ini namanya jihad dengan tenaga, jihad dengan fisik. Tetapi pada beberapa ayat itu, jihad itu Allah sebut bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim. Mestinya jihad itu diawali dari harta. Ya, kalau mau perang harus biaya dulu. Kalau kita mau ke masjid harus bangun masjid dulu. Biar masjidnya bagus seperti ini, disesuaikan bangunannya ya. Dulu Al-Furqan zaman tahun 90-an, tahun 90 saya sudah ceramah di sini. Tahun 90 saya sudah ceramah di sini. Dulu ada ustadz yang ngontrak di sebelah sini. Ustadz siapa dulu? Ya. Jadi jamaahullah, jihad dengan harta. Jihad dengan harta ini yang ingin saya singgung sedikit ya. Karena kelemahan umat Islam itu kalau disuruh jihad dengan harta itu semangatnya kurang. Bukan nggak semangat, tapi semangatnya kurang. Jihad dengan harta dalam bahasa kita jamaah Masjid Al-Furqan, setiap kita ke masjid usahakan bawa duit. Niatnya apa? Untuk berjihad, untuk bersodakoh, untuk berinfak fisabilillah, untuk wakaf. Jamaahullah, mari kita biasakan tarweh, kita bawa duit ke sini. Ceramah subuh gini kita bawa duit. Sholat subuh ada ceramah enggak, kita bawa duit. Ada tromol lewat, kita taruh. Enggak ada tromol lewat, kita taruh. Ada tromol kanan kiri untuk masjid kita. Jamaahullah, kalau kemudian saya ada pertanyaan, Ramadan begini, amalan yang paling banyak pahalanya itu apa? Infak sodakoh di masjid. Kenapa jamaahullah? Kalau jamaah itu kita sodakoh di masjid, itu pertama kita bisa mendapat pahala membangun masjid. Karena apa? Berapapun yang kita infakkan di sini, kita sodakohkan di sini, nilainya bisa menjadi nilai membangun masjid. Kenapa? Untuk pengurus masjid bisa untuk membangun, untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka pengertian man bana masjidan lillah itu, siapa yang membangun masjid karena Allah itu tidak harus membangun satu masjid secara fisik, enggak. Nabi membangun Masjid Nabawi itu rame-rame, enggak sendiri. Sehingga berapapun andil kita untuk membangun masjid, termasuk tromol yang kita, termasuk uang yang kita masukkan tromol itu, kita bisa mendapat pahala seperti bangun masjid. Nabi menyatakan bangun masjid itu pahalanya apa? Surga. Itu yang pertama, yang Allah sebut di dalam surat At-Taubah ayat 88 itu, wa ulaika lahumul khairat. Orang-orang yang mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak apalagi? Orang kita yang sodakoh di masjid, kita bisa mendapat pahala seperti pahala wakaf. Pahala wakaf itu mengalir terus, mengalir terus. Umur kita bisa berakhir, tapi dengan infak kita, sodakoh kita di masjid, umur kita berakhir, tapi pahala tetap mengalir.
Yang berikutnya, dengan infak di masjid kita dapat pahala nasruddin wa dakwah. Dapat pahala menyebarkan agama Islam, dapat pahala dakwah. Dalam bahasa penceramah, dapat pahala seperti ustadz yang sedang ceramah. Kenapa? Uang yang kita masukkan tromol itu untuk membiayai dakwah di masjid kita. Juga kita dapat pahala seperti kita sedang mengajar anak-anak yang sedang belajar. Kenapa? Karena itu untuk membiayai pendidikan pengajaran Quran di masjid kita. Kita dapat pahala banyak. Dengan kita infak sedekah di masjid, kita dapat pahala sebanyak orang yang sholat di masjid ini. Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Dengan kita infak dan sedekah di masjid, kita dapat pahala menyantuni anak-anak yatim dan du'afa. Yang kata Nabi, siapa yang menyantuni anak yatim nanti akan masuk surga bersama aku, kata Nabi. Nanti di surga seperti begini, kata Nabi, berdampingan sama Nabi. Dengan kita bersedekah, berinfak di masjid, kita juga dapat pahala menyantuni janda. Saya nggak tahu, kita program Masjid Al-Furqan ada program nyantuni janda nggak? Ada ya? Yang tua apa yang muda? Oh ya, ya jangan yang tua melulu, yang muda ya perlu disantuni. Jamaah rahimakumullah, nyantuni janda itu pahalanya luar biasa. As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Menyantuni janda itu, Pak, pahalanya sama dengan puasa dan sholat malam, sama dengan puasa beserta sholat tahajudnya setahun. Itu menyantuni janda, Pak. Ini kalau suruh nyantuni janda, bapak-bapak semangat banget. Tapi ini bener, Pak. Ini saya kadang-kadang yang disantuni cuman anak yatim. Nyantuni janda itu pahalanya lebih besar daripada nyantuni yatim, Pak. Dan kalau nyantuni janda, otomatis nyantuni yatim juga. Ada yang nanya, kalau nikahin gimana? Nah, itu tinggal nanti diomongin sama istri di rumah. Di masjid kita punya program santunan anak yatim, duafa, dan janda. Maka kalau kita infak sedekah di masjid, pahalanya luar biasa. Termasuk pahala yang kita perlu sampaikan, kita infak sedekah di masjid itu, kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Bapak-bapak, kalau kita infak sedekah di masjid, sertakan untuk orang tua kita. Bahkan kalau perlu, kita taruh uang di amplop, kita niatkan untuk almarhum, almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jamaah, keluarga kita yang sudah mendahulu kita itu di alam kubur menunggu. Kalau kita sedang infak dan sedekah itu, almarhum, almarhumah itu tersenyum, bahagia. Itulah semuanya jamaah, kita punya sunnah yang baik di masjid-masjid kita. Biasanya kalau Ramadan kemudian ada untuk almarhum, untuk almarhumah yang sudah meninggal dunia, ini bagus. Dan sedekah yang paling utama itu di masjid. Kenapa? Di masjid ini banyak pahala yang akan kita dapat. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa ketika kita infak di masjid itu termasuk fisabilillah. Ayat Qur'annya kita sudah hafal itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabil dan seterusnya itu. Surat Al-Baqarah ayat 261 itu. Infak sedekah di masjid sebagai infak fisabilillah dibalas oleh Allah balasan berapa? 700 kali lipat. Luar biasa. Karena jamaahullah mumpung Ramadan nih, semua amal ibadah dilipat gandakan. Mari kita perbanyak infak, perbanyak sedekah. Mari kita berjihad dengan harta dan tenaga kita. Dan pada akhirnya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul faizun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung semuanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari jilatan api neraka. Dan mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini, kita semuanya berserta keluarga, mudah-mudahan tahun ini, Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برسول